Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Rati Sirnawati di pelajaran fisika. Kali ini Ibu akan membahas tentang kesetimbangan benda tegar. Apa itu kesetimbangan benda tegar? Mungkin kalian sudah tahu ya apa itu benda tegar, yaitu benda yang tidak mengalami perubahan baik bentuk maupun volumenya apabila tidak ada gaya luar yang diberikannya. Kenapa kita harus belajar tentang kesetimbangan benda tegar? Salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari penerapannya adalah pada kren, kemudian pada jembatan gantung ini. Pada jembatan gantung ini terlihat penumpang-penumpangnya ini tampak seimbang karena ditopang oleh tali-tali ini. Terdapat tegangan tali di sini ya, tali-tali yang panjangnya tidak sama. Nah, sehingga pada saat kendaraan melewatinya akan selamat ya, setimbang ya, cukup setimbang. Kemudian begitu juga dengan kren. Kren ini kalian sudah tidak asing lagi, pasti sering melihat kren ini di pembangunan yang besar. Ya, kren ini untuk membawa alat berat ke suatu tempat, di mana di sini tampak kren ini seimbang, padahal di sini yang satu panjang, yang satu pendek. Nah, di sini ditopang oleh tali juga sama. Ya, ini penerapan kesetimbangan benda tegar dalam kehidupan sehari-hari. Atau nanti di pelajaran teknik, terutama di dalam teknik sipil, kalian akan belajar salah satunya tentang kesetimbangan, gitu ya. Nah, baiklah, sebelum kalian mendalami apa itu kesetimbangan benda tegar, kita akan lihat dulu bahwa kesetimbangan yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama, kalian akan mempelajari dulu tentang keseimbangan sistem partikel. Kemudian nanti baru belajar tentang keseimbangan benda tegar. Kali ini kita akan mengulang kembali keseimbangan sistem partikel ini biasanya pada kelas 10, yaitu pada saat contoh bab hukum Newton, hukum ke-1 Newton ya. Tapi sekarang kita akan coba untuk mengulang kembali tentang keseimbangan sistem partikel ini. Nah, keseimbangan statis sistem partikel, benda itu kan apa itu partikel? Partikel itu adalah benda yang masanya sangat kecil sekali sehingga benda tersebut dianggap sebagai suatu titik materi. Semua gaya yang bekerja pada benda dianggap bekerja pada titik materi tersebut, dan gaya bekerja pada partikel hanya menyebabkan gerak translasi. Jadi, pada keseimbangan statis sistem partikel itu gerakannya itu hanya gerak translasi. Sehingga syarat keseimbangan sistem partikel itu hanya sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0 ini bisa diuraikan menjadi sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0 jika bekerja pada sumbu X untuk Fx dan bekerja pada sumbu Y untuk Fy. Nah, apa itu pengertian sigma F sama dengan 0? Kita tahu bahwa sigma F sama dengan 0 ini mempunyai pengertian bahwa percepatan suatu benda itu bisa dikatakan diam atau bergerak tapi kecepatannya tetap ya. Bergeraknya bagaimana? Gerak lurus beraturan tetapi kecepatannya tetap. Nah, jadi sigma F sama dengan 0 ini mempunyai pengertian diam atau bergerak dengan kecepatan yang tetap. Contohnya bagaimana? Contoh soalnya seperti ini. Cara yang pertama, kalian menyelesaikan kesetimbangan sistem partikel itu dengan analisis vektor tegangan tali ya. Misalkan kalian menggantungkan suatu benda menggunakan tali, di mana sebelah kanan sudutnya yang dibentuk 53 derajat, sebelah kiri 37 derajat. Massa yang digantungkan adalah 40 kg. Kemudian kalau Ibu uraikan menjadi begini, diuraikan gaya-gayanya. Pertama kalian buat dulu sumbu X-nya. Sumbu X-nya di titik pertigaan ini.
titik pertigaan yang ini. Sumbu X-nya, kemudian sumbu Y-nya. Kemudian untuk gaya-gayanya, karena massa ini digantung berarti dipengaruhi oleh gaya gravitasi, maka berlaku di sini adalah gaya berat, W sama dengan mg. Kemudian pada saat tali ini digantungkan, maka terjadi tegangan tali istilahnya. Kita beri nama tegangan tali untuk yang sudutnya 53 derajat itu adalah T2, dan tegangan tali untuk yang 37 derajat itu adalah T1. Nah, kenapa di sini 37? Sekarang pindah ke sini. Kalian tahu bahwa sudutnya itu berseberangan ya. Jadi kalau sudut di sini akan sama dengan sudut berada di sini. Nah, jadi 37-nya pindah ke sini, 53-nya pindah ke sini. Kemudian setelah itu kalian uraikan. Untuk T1 diproyeksikan ke sumbu X menjadi T1X. T1 diproyeksikan ke sumbu Y menjadi T1Y. Begitu juga T2. T2 diproyeksikan ke sumbu X menjadi T2X, dan T2 diproyeksikan ke sumbu Y menjadi T2Y. Nah, sekarang berapa nilai T1X, berapa nilai T2X, berapa nilai T1Y, dan berapa nilai T2Y. Nah, perhatikan, cos itu kan samping bermiring. Untuk yang T1X, yang jadi sampingnya itu adalah T1X, yang jadi miringnya itu adalah T1. Sehingga T1X ini nilainya T1 cos 37, karena ini ada di samping sudut 37. Begitu juga dengan T1Y. T1Y ini garisnya kan, garis ini sama dengan garis putus-putus yang ada di depan sudut 37. Berarti kalau garis yang berada di depan sudut itu adalah sin ya. Sin itu berarti T1Y dibagi sisi miringnya adalah T1. Maka T1Y itu nilainya menjadi T1 sin 37. Nah, bagaimana dengan yang 53? Sama, yang 53 juga T2X ini nilainya T2 cos 53. Sedangkan T2Y itu T2 sin 53. Gitu ya anak-anakku. Kita lanjutkan lagi. Masih dalam gambar yang sama. Yang ditanyakan berapakah tegangan tali T3? Berarti kalau T3 berlaku di sini sigma Fy sama dengan 0. Kenapa T3-nya Fy? Karena T3 ini sama dengan W. Ya, yaitu M kali G. Ya. Nah, kemudian di sini ada istilah jumlah gaya searah sumbu Y sama dengan 0. Nah, yang ini, yang tadi, kenapa ini T3 ada? Karena tadi ada benda yang digantung sangat panjang, berarti di sini ada tegangan tali ya. Nah, kemudian Fy sama dengan 0. Fy sama dengan 0 itu berarti T1Y ditambah T2Y dikurangi W. Ya. Jadi tadi T1-nya nilainya T1 sin 37 ditambah T2 sin 53 dikurangi W. W-nya 400 sama dengan 0. Sin 37 0,6, sin 53 0,8. Sehingga setelah dihitung menjadi 0,6 T1 ditambah 0,8 T2 sama dengan 400. Simpan dulu ini sebagai persamaan yang kedua. Tadi persamaan yang kesatunya nilai W, yaitu 400 Newton. Selanjutnya, kalian mencari gaya yang searah sumbu X. Jadi sigma Fx sama dengan 0. Kita yang ke kanan tetapkan yang ke kanan itu positif, yang ke kiri itu negatif ya. Ke sumbu X positif, ke sumbu X negatif. Jadi T2X dikurangi T1X. Nah, arahnya berlawanan kan T1X. Jadi T2X nilainya tadi berapa? Yaitu T2 cos 53.
sedangkan T1X, T1 cos 37. Masukkan cos 53 0,6, cos 37 0,8. Setelah dimasukkan menjadi min 0,8 T1 ditambah 0,6 T2 sama dengan 0. Ini persamaan 3. Jadi kenapa ini T1 duluan? Karena supaya sama dengan persamaan 2. Nantinya persamaan 2 dengan persamaan 3 dieliminasi. Ya. Eliminasi ini kan sudah persamaan matematis ya. Kalian pasti sudah bisa semua. Dikali 6 yang atas, di bawah dikali 8. Setelah dihitung ternyata diperoleh T1 itu sama dengan 240 Newton. Ini nilai T1. Sedangkan nilai T2 masih harus dicari ya. Itu. Selanjutnya masih di gambar yang sama, tetapi sekarang kita ingin mencari T2. Tinggal kalian mensubstitusi nilai T1 ke persamaan yang ketiga, yaitu min 0,8 T1 ditambah 0,6 T2 sama dengan 0. Maka T2 sama dengan 320 Newton. Nah, jadi kesimpulannya diperoleh tegangan tali T1 240 Newton, T2 320 Newton, T3 atau sama dengan W yaitu 400 Newton. Selanjutnya, cara yang kedua. Cara yang kedua menggunakan rumus perbandingan tegangan tali dengan sinus, sudut di seberangnya atau aturan sinus. Yaitu begini. Di sini ada T1, T2, T3. Ada sudut alfa, beta, dan gamma. Kalian perhatikan sudut di seberangnya. T3 ini sudut di seberangnya itu adalah alfa. Sedangkan T2 sudut di seberangnya yang mana? Gamma. Kemudian T1 sudut yang di seberangnya adalah beta. Jadi persamaannya menjadi T1 per sin beta, T2 per sin gamma sama dengan T3 per sin alfa. Bagaimana cara penggunaannya ke yang tadi, persamaan yang tadi? Kita pasti akan memperoleh satu data, yaitu gaya berat biasanya. Gaya berat sudah jelas ada. Tinggal kita mencari T1, T2. Tetapi di sini kalian harus hati-hati dengan sudutnya, ya. Kalau di sini sudutnya 53, berarti ini sudutnya yang tegak lurus ini adalah 90. Jangan lupa 90 ditambah 53 menjadi 143 derajat. Kemudian ini 37 ditambah yang tegak lurus ini sudutnya 90 tambah 37 itu menjadi 127 derajat. Nah, kemudian yang ini pasti 90 karena segitiga itu kan sudutnya 180 ya. Sudah diambil oleh 37 dan 53 pasti sisanya berapa? 90. Dengan demikian T1 per sin 143, T2 per sin 127, T3 per sin 90. Hanya ingat kalau 143 ini berarti dia berada di kuadran kedua kan? Berarti sin 180 dikurangi 143. Jadi nilai sin 143 derajat ini sama dengan sin 37, yaitu 0,6. Begitu juga dengan sin 127. Sin 127 sama berada di kuadran kedua. Berarti sin 180 dikurangi 127. Berarti sama dengan sin 53. Nah, sin 90 nilainya 1, sin 53 0,8, sin 37 0,6. Kalau sudah tahu dan mengerti ini, tinggal dimasukkan ternyata hasilnya T1 per 0,6 sama dengan 400 per 1. Di sini kenapa 400? 400 ini adalah T3 atau W per sin 90. Jadi 400 per 1. Maka diperoleh T1-nya adalah 240 Newton. Sama kan dengan yang tadi ya, dengan cara yang pertama.
Begitu juga dengan T2. T2 per sin 53 sama dengan W per sin 90. 400 per 1, T2 per 0,8. Diperoleh T2-nya 320. Berarti ini hasilnya sama dengan cara yang pertama. Begitu ya anak-anakku, mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Nah, ini untuk lebih jelasnya sama, kalau sudutnya 30 dan 60 ini 2 kg. Kalian bisa memperoleh kalau dengan cara cepat ini, dengan aturan sinus ini. Nah, dengan demikian kalian diberikan latihan soal. Coba kalian coba di rumah, ini latihan soalnya. Mudah-mudahan penjelasan Ibu jelas dan kalian bisa mengerti tentang kesetimbangan partikel. Selanjutnya Ibu akan menerangkan tentang kesetimbangan benda tegar di video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.